Salam sejahtera. Saya Kuzalina binti Ko Ahmad. Nombor metrik 274224 dari Pusat PJJ Melaka. Hari ini saya akan menemu bual seorang kenalan baru daripada Indonesia yang telah menetap di Malaysia selama 8 tahun. Hai Puan Mirna, apa Hai, khabar? Karina, baik. Baik ya. Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menerimalah pelawaan saya bagi sesi temu bual malam ini secara virtual. Okey, untuk makluman, sesi temu bual ni adalah bagi memenuhi tugasan untuk subjek komunikasi antarabudaya SCCA 2043 dan ianya akan dirakam. Sebelum saya meneruskan sesi temu bual ni, saya ingin menerangkan sedikit objektif temu ramah pada hari ini agar di akhir sesi nanti saya dapat mencapai matlamat tugasan inilah. Kita sama-sama dapat mencapai matlamat tugasan inilah ya. Okey. Objektif temu bual ini adalah untuk melihat ruang lingkup komunikasi antarabudaya di antara budaya Malaysia dan Indonesia. Pertama, memahami apa itu budaya dan silang budaya. Kedua, hubung kait di antara teori lah, ada 3 teori. Teori Hofstede, teori E.T. Hall dan teori kejutan budaya dengan pengalaman Puan Mirna lah. Dan proses menjalani kehidupan di Malaysia. Dan yang ketiga, apakah kepentingan komunikasi antara budaya kepada kita. Okey. Sebelum tu, Puan Mirna boleh perkenalkan diri dan ceritakan sedikitlah tentang latar belakang Puan Mirna. Nama saya Baby Mirna. Saya lahir dan besar di Indonesia. Dari lahir sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir di Indonesia dan eh, belajar di University Indonesia juga. Sehabis itu saya menikah di Malaysia. Jadi saya menikah tahun 2015, pindah ke Malaysia, sudah menetap di sini sekitar 8 sampai 9 tahun. Um, Pekerjaan saya sebelumnya di Indonesia adalah seorang guru bahasa Inggris di sekolah internasional, lalu juga instruktur TOEFL atau IELTS, dan sekarang di Malaysia saya bekerja dari rumah untuk satu perusahaan asing, gitu. Okey. Jadinya boleh tak saya tahu berkaitan dengan hobi ataupun aktiviti yang dilakukan oleh Puan Mirna semasa di Malaysia? Oke, karena saya datang sini menikah, jadi of course saya harus belajar banyak karena ternyata saya baru sadar bahwa saya sering datang ke Malaysia untuk berlibur, tapi ketika liburan dengan tinggal itu sangat jauh berbeda. Jadi begitu saya tinggal di sini, saya baru tahu bahwa sebenarnya banyak yang saya harus adjust ataupun banyak yang harus saya sesuaikan kehidupan saya di sini. Jadi hobi saya itu sebenarnya makan dan memasak. Jadi apa yang saya lakukan, saya memasak dan of course saya menjual masakan saya, especially kue-kue dan makanan tradisional dari Indonesia. Bukan tradisional, tapi makanan khas dari Indonesia. Yang akhirnya pada satu saat saya pernah berjualan di pasar malam, I think kurang lebih 2 bulan. Tapi karena satu dan lain hal, saya berhenti gitu. Jadi hobinya yang makan, masak begitu. Mencari makanan baru di Malaysia. Oh, food hunter. Ya, food hunter, tapi untuk pribadi, private only. Okey, okey. Seterusnya soalan saya yang akan diajukan selepas ini berkaitan dengan teori-teori yang saya belajarlah. Okey. Oke, Soalan yang pertama, pada pandangan Puan Mirna, apakah itu komunikasi dan budaya? oke. Kalau komunikasi, of course, komunikasi adalah cara seseorang menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia maksud. Eh, Tidak terlepas dari bagaimana caranya ataupun bahasa apapun yang digunakan. Mungkin sign language pun adalah salah satu bagian dari komunikasi. Eh, di pendapat saya, komunikasi as long as you understand and I understand, that's it. Kamu mengerti, saya mengerti. Walaupun kamu tidak menggunakan bahasa baku atau tidak menggunakan tata bahasa yang tepat, no problem. Itulah komunikasi. Eh, Lalu kalau mengenai budaya, of course budaya itu adalah yang dibawa dari turun temurun, yang seharusnya menurut saya harus dijaga
keasliannya. Walaupun kita masuk ke era yang modern ataupun yang udah digital, tetap kebudayaan harus tetap seperti apa yang pernah ada gitu. Itu sih menurut saya. Okey. Uh, dari segi pembacaan saya lah. Okey, ada satu ni saya ingin katakan dari menurut Porter dan Semova 2007, mentarifkan komunikasi sebagai proses di mana simbol-simbol disampaikan untuk tujuan menghasilkan maklum balas lah. Dan banyak lagi sebenarnya definasi ataupun takrifan-takrifan daripada sarjana-sarjana. Okey, ini adalah salah satunya lah. Okey, lagi satu berkaitan dengan budaya. Menurut Larry Semova juga, budaya dikongsi, budaya diwarisi, budaya merupakan satu simbol dipelajari dan juga dia bersifat dinamik. Okey, jadi saya memberikan satu senario. Jika dahulu kita bukan kita lah, secara peribadi, pengalaman saya bila membesar tu kita diceritakan dengan cerita rakyat ataupun klasik seperti Hang Tuah dan cerita Puteri Gunung Ledang, Bawang Merah, Bawang Putih, dan itu juga dapat kita pelajarilah daripada penceritaan pembacaan ataupun diceritakan daripada ibu bapa kita ataupun di sekolah. Kita belajar berkaitan dengan nilai-nilai murni, moral dan juga budaya yang dibawa pada zaman yang digambarkan pada zaman itulah. Okey. Tetapi apabila zaman berubah, peralihan zaman yang berlaku, kita tidak lagi berkongsi cerita-cerita klasik dengan anak-anak kita sebab anak-anak kita lebih kepada gadget. Jadi pada pendapat Puan, bagaimana budaya itu dapat dikongsi, diwarisi dan dipelajari oleh anak-anak zaman sekarang? Kalau untuk anak-anak zaman sekarang, of course pertama dari sekolah. Di sekolah tetap harus ada pelajaran ilmu budaya, bisa melalui cerita, melalui drama. Mereka mementaskan drama sehingga mereka lebih tahu sebenarnya cerita rakyat itu ataupun legenda ataupun cerita-cerita dulu itu dipelajari budaya-budaya dulu. Kemudian mungkin dengan pergi ke museum-museum sehingga mereka tahu budaya ini, pergi ke daerah-daerah mengetahui budayanya dan melaksanakan budayanya. Kalau selain daripada sekolah, mereka juga harus belajar dari rumah, of course. Jadi orang tua juga mempunyai peran penting, walaupun kita ada di zaman digital, tapi poin-poin penting itu harus tetap ada di anak kita. Kalau saya pribadi, saya suka bawa anak saya itu ke museum-museum. Jadi kalau misalnya sekarang saya tinggal di Malaysia, anak saya adalah anak Malaysia, of course dia harus tahu mengenai sejarah Malaysia, bagaimana tentang penjajahan dulunya, dan especially kita sekarang tinggal di Negeri Sembilan. Jadi mereka harus tahu Negeri Sembilan sebenarnya rajanya seperti apa, bagaimana mereka datang, bagaimana mereka memerintah. Dan juga kalau ditanya anak saya yang sekarang umur 3 tahun, ini di luar daripada budaya, tapi anak saya umur 3 tahun, walaupun dengan bahasa yang tidak begitu sempurna, beliau bisa menyanyikan lagu Negaraku. So, itu sebenarnya kembali lagi dari kita. Kalau kita menanamkan budaya dan rasa cinta negara, of course, I mean like ya budaya dari negara ya, rasa cinta negara, mereka dengan sendirinya akan mempelajari itu, akan mengetahui, oh iya ini budaya saya. So for me actually, you cannot forget your culture, apapun itu. Jadi kalau di keluarga saya ya culture-nya ada dua, satu culture dari negara Malaysia, satu lagi dari seperti apa suku adat ya, adat. Adat. Berarti ada adat dan ada budaya. Adat India dan budaya Malaysia gitu. Okey. Okey. Jadi selain pada itu kan budaya ni kan kita tahu memanglah diwarisi. Benar. Jadi okey. Salah satu budaya ataupun yang diwarisi contohnya dari segi institusi keluarga, kita ada kan yang paling tua, yang muda. Jadi yang muda itu mesti menghormati yang tua. Dari segi adab di meja makan, mungkin kita dahulukan yang tua
Dan barulah kita apa yang muda lah kan. Jadinya adat-adat seperti itu sebenarnya dia baguslah untuk kita mempraktikkan lagi. Maksudnya turun temurun kita mengajar lagi anak kita semua kan. Contohnya macam lagu negaraku, macam anak saya pun 3 tahun juga. Jadi dia pun dia boleh walaupun tidak lancar perkataan di Malaysia pelat lah. Okey, Betul, tapi betul. saudaraku dia akan bangun dan dia bersemangat. Macam itulah. Okey. Jadi okey. Adakah puan bersetuju untuk memahami suatu budaya di sebuah negara kita perlu faham tentang masyarakatnya? Contoh dari segi institusi kekeluargaan, sistem pendidikan, sistem takbiran dan apakah sejarah yang pernah dilalui oleh mereka lah. Okey, contohnya macam Malaysia terkenal dengan masyarakat majmuk, ada Cina, India, Melayu dan etnik-etnik di Sabah Sarawak lah. Okey, bagaimanapun kita masih hidup dalam keadaan yang harmoni sebab kita faham tentang sejarah. Kita belajar pun kita ada subjek sejarah dan kita berpegang kepada perlembagaan. Okey, jadi bagaimana dengan sejarah penjajahan kolonial di Indonesia? Apakah kesannya masih boleh dilihat di sekitar Medan? Contohnya dari struktur bangunan dan lain-lain. Oke, sebelum saya bicara tentang sejarah, yang sejarah dengan penjajahan kolonial di Indonesia, kembali kepada institusi kekeluargaan, keluarga. Kita dari kecil itu diajarkan oleh orang tua saya, especially di rumah, kalau ada orang tua, ada teman ayah atau teman ibu, kalau mereka datang, kita itu masuk kamar ataupun masuk bilik. Kita tidak boleh berada di tengah-tengah mereka. Tapi of course sekarang semua akan ikut campur duduk di situ dan berbicara di mereka. Tapi itu tetap saya pegang karena budaya adalah diwariskan, tetap saya pegang dan saya tetap mengajarkannya kepada anak-anak saya. Satu lagi, misalnya kalau teman suami saya datang, of course saya akan masuk. Karena bukan konsumsi saya, kalau saya tidak kenal ataupun teman kerja ataupun gitu. Terus satu lagi, kalau kita jalan, kita nunduk. Kita akan Ya, tunduk betul. kepala. Tapi kadang ada orang yang melihat saya seperti sedikit aneh. Kenapa sih kamu nunduk gitu? Padahal ini adalah budaya yang sebenarnya adab Betul. untuk orang untuk jalan menghargai orang yang lebih tua gitu. So ini yang tetap walaupun banyak yang sudah melupakannya, saya tetap mengajarkannya kepada generasi saya yang berikutnya gitu. Jadi budaya adalah diwariskan. Kalau mengenai penjajahan kolonial, kita di Indonesia, kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Lalu setelah itu Belanda keluar, kita dijajah 3,5 tahun oleh Jepang. Sampailah tahun 1945 kita merdeka. Peninggalan yang ada dari Belanda, first, kita nggak sama Malaysia, kita tidak diwariskan bahasa. Kalau di Malaysia kita diwariskan bahasa Inggris, tapi kalau penjajahan Belanda, pada masa itu kita rakyat itu tidak dibenarkan untuk bersekolah, untuk berpendidikan. Hanya kaum-kaum bangsawanlah yang boleh berpendidikan ataupun bersekolah. Of course, dengan otomatis kita tidak bisa menguasai bahasa Belanda. Tapi walaupun banyak bahasa Belanda yang diserap ataupun menjadi kata-kata serapan di bahasa Indonesia. Lalu kalau dalam segi bangunan, gedung, of course kita masih melestarikan gedung-gedung peninggalan Belanda, especially di Medan. Kita bisa datang ke jalan, saya lupa nama jalannya, Jalan Perniagaan. Di situ masih banyak gedung-gedung Belanda. Kalau dari segi makanan, budaya makan roti dilapisi dioleskan mentega dengan chocolate rice ataupun kita bilangnya meses. Kalau di Indonesia kita bilang meses, ditaburin itu. Ternyata itu adalah budayanya orang Malaysia, budayanya orang Belanda makan roti itu, gitu. So masih ada budaya-budaya itu dan sebenarnya masih dilestarikan juga walaupun banyak yang tidak tahu bahwa itu adalah budayanya Belanda gitu. Jadi sebenarnya lebih untung kalau di Malaysia kita diwarisi dengan bahasanya. Kalau di Indonesia totally we don't know Dutch. Walaupun alfabet
alfabet A, B, C. Kalau di Malaysia kita bilang ABC diwarisi Ya, oleh bahasa Inggris. Nah, ya betul. kalau di Indonesia ABC itu adalah pelafalan dari bahasa Belanda. A, B, C, Oh, D, E, F, G, H, I, J, K. Yang itu oh, ada beberapa alfabet, tiga kalau tidak salah itu bukan dari bahasa Belanda, tapi selebihnya adalah pelafalan dari bahasa Belanda. oh, jadi sebutannya lain sebenarnya ya. Ya, kalau di Malaysia A, B, C, D, E, F, G, betul tak? Betul kan? Ah, ya. Ah, Kalau di Indonesia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, V, W, X, Y, Z. oh, okey. Saya pun tak tahu tentang tu. Memang apa um, uh, apa orang kata maklumat baru, maklumat baru. Aha. Okey. Ah, okey. Tadi saya ada cakap berkaitan dengan teori kan. Okey, sekarang kita lebih pergi lebih mendalam sikitlah Okey, dalam buku penulisan Hofstede, Cultures and Organization Software of the Mind, dia senaraikan 4 dimensi lah. Di mana menunjukkan perbezaan antara individu dengan seorang individu yang lain bergantung kepada budaya setempat seseorang individu itu dibesarkan dan proses hubungan sosial yang dilaluinya. So maksudnya dia berkaitan dengan persekitaran dia. Okey. So Oke. untuk yang pertama, uh, individualisme dengan kolektivisme lah. Okey, kalau kita tahu individualisme ni seorang yang bukan seorang lah, maksudnya masyarakatnya adalah yang berdikari, berkaitan sebaliknya kolektivisme dia lebih kepada dia rely in group, maksudnya dia akan apa tu uh, keluarga ataupun organisation tu sebagai satu sokongan lah. Jadi mereka ni akan sebagai apa orang kata sebagai pertukaran uh, dinilai dari segi kesetiaan lah kepada kumpulan tu. Okey, maksudnya macam ni. Okey, kalau dalam keluarga kita panggil individualisme ni ataupun nuclear family lah. Maksudnya keluarga dia terdiri daripada ibu bapa, anak dalam sebuah rumah. Tapi kalau kolektivisme ni dia extended family lah. So maksudnya dia lebih besar lagi. Lebih besar lagi lah. Ibu bapa, anak, pakcik, makcik, datuk, nenek yang tinggal berhampiran lah ataupun boleh juga tinggal di household yang sama lah. Okey. Tapi okey, kalau macam kata dalam persekitaran dia untuk individualisme ni dia uh, dia digalakkan memberikan pendapat mereka sendirilah berbanding dengan kolektivisme. Uh, Kalau kolektivisme ni dia lebih kepada macam dia apa apa panggil Saran-saran daripada luar, betul tak? dia segala pandangan atau pendapat tu dia macam ditentukan oleh institusi keluarga tu. Okey, contohnya macam pemilihan pasangan dalam perkahwinan. Okey, bagaimana dengan puan? Pilihan sendiri ataupun puan memerlukan pendapat daripada keluarga. So nak tahu puan adalah di dalam kelompok individualisme ataupun kolektivisme. Oke, kalau secara menurut budaya dari India, of course adalah kolektivisme, betul tak? Ya, kolektivisme. Tapi karena kita sudah berada di Indonesia, biasanya budaya itu, of course, dia akan mengikut like di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, betul Ya, tak? So betul. kalau ada beberapa daerah yang menggunakan pendapat kolektivisme seperti di Minang dan everything. Tapi kalau kalau di saya sendiri, di keluarga saya sendiri sebenarnya diberikan kepercayaan kepada individu. Boleh memilih Okey. yang mana gitu. Itu pilihan kamu. Tapi kalau di saya, of course, setelah saya memilih, saya akan meminta restu dulu. Kalau kalau tidak direstui, oke lah. Eh, nggak apa-apa gitu. Tapi eh, puji Tuhan, saya memilih, direstui, dan saya menikah. Jadi Okey. ini tidak ada drama-drama. Tapi Tidak kalau ada drama. pandangan dan secara secara umum pun eh, biasanya tetap kita kolektivisme, I mean like saran dan pendapat diterima, tapi keputusan akan individu. Gitu. Okey, okey. Lebih kurang lah. Kalau macam saya pun lebih kurang, saya yang memilih tapi dengar juga pendapat daripada ibu bapa setelah
apa, ditapis, dinilai. Betul, Ah, betul. semuanya kepada saya lah. Iya, Macam betul. tu, maksudnya kita lebih kurang sama lah ya. Okey. Okey. Komuniti ataupun masyarakat pula. Okey. Okay. Bagaimana persekitaran di komuniti di Malaysia, macam tempat puan apa, tempat kediaman puan lah, komuniti di Sendayan, di Sendayan ataupun di taman lah, di taman. Puan Iya, tinggal di betul. taman ya? Betul. Okey. Dalam kelompok itu dan di Medan. Maksudnya di perkampungan puan lah. Jadi adakah berbeza persekitaran dia? Sama adakah lebih kepada, maksudnya semuanya macam apa, uh, bukan selfish lah, maksudnya apa panggil, uh, tidak bercampur gaul, ataupun yang kolektivisme ni dia lebih kepada kemasyarakatan, macam tu. Oke, ini yang saya temukan hal yang ini adalah salah satu culture shock bagi saya. Karena Okey. karena kalau berada di Indonesia, saya pun di Indonesia kita panggil taman itu adalah kompleks perumahan. Saya pun tinggal di kompleks perumahan seperti yang kompleks perumahan sekarang di Sedayan. Kalau di sana setiap tetangga, setiap orang yang ada tetangga itu kita bisa berjumpa muka. Pagi, Alright. siang, sore gitu kita bisa berjumpa muka, berkomunikasi, lalu sharing. Misalnya saya pulang dari mana, saya beli makanan, kita sharing dan everything. Even dulu masa saya kecil, kita selalu mengadakan hari kemerdekaan 17 Agustus secara bersama-sama, collectivity. Semua orang turut serta untuk keliling jalan pagi, ataupun kita ada lomba-lomba di hari 17 Agustus, tapi di dalam taman itu sendiri, bukan di luar taman itu sendiri, karena semuanya ikut serta. Lalu kita punya gotong royong di taman itu sendiri yang saya rasa itu adalah core memory, memory terbaik, karena apa? Seluruh ayah-ayah bekerja membersihkan taman, dan ibu-ibu akan memasak, pasang meja, terus ada makanan, teh, kopi dan everything, anak-anak bermain. It's like a core memory yang saya dapatkan. Ketika saya pindah ke ini, mungkin disebabkan oleh kalau di Indonesia kita bukan punya prinsip, tapi kebanyakan wanita tidak bekerja walaupun mereka berpendidikan tinggi, tapi mostly kehidupan ada yang bekerja, of course ada yang bekerja, tapi kayak ibu saya dan beberapa, maksudnya kebanyakan mereka akan berada di rumah mengurus rumah tangga. Pendapatan dari suami mencukupi untuk satu rumah tangga. Ketika saya pindah ke Malaysia, saya nggak nampak tetangga. I mean, sedikit susah untuk melihat, maksudnya paling pagi keluar, terus keluar pergi kerja, dah nanti sore okay, hi, bye, that's it. Menurut saya sedikit susah kalau tapi kadang saya ketemu kalau saya bawa anak-anak saya pergi main di playground. Kalau bawa anak-anak main di playground, sometimes kita jumpa di sana, terus ngobrol-ngobrol atau ngomong-ngomong, bersambang dengan mereka. Itu saja. Terus ya satu lagi, untuk bertamu, kalau di Indonesia you can go anytime. You can go anytime going to their house gitu. Kamu mau bertamu, jadi kita ada satu maaf agak panjang, tapi kalau misalnya hari raya, misalnya hari raya Chinese gitu kan, kita satu kompleks itu akan ngumpul. Oke, hari ini hari raya Chinese, kita ngumpul di satu tempat, kita akan datangin rumah satu persatu. Sama juga hari raya Idul Fitri, sama juga hari raya Dipawali. Kalau hari biasa pun mau bertamu, ya udah, oke, saya mau bertamu gitu. Tidak ada orang di rumah, it's second thing. Tapi kalau di sini, ketika saya bilang sama suami saya dulu, jam 8 setelah siap makan malam, saya bilang, kita ke rumah si ini yuk, si Anu yuk. Mana, mereka lagi tidur, kamu jangan pergi. Kamu telepon dulu, kamu harus buat janji, kamu yang datang. I was like, okay. So that's the culture shock that I get lah ya. Tapi that's the difference, yaitu maka mungkin karena kesibukan masing-masing. Mungkin kalau di Malaysia kan suami istri bekerja.
letih, lelah, mungkin itu yang menyebabkan tidak ada komunikasi. Itu pendapat saya sih sebenarnya. Hmm. Itulah kalau saya okey ini pengalaman saya lah. Okey, kalau macam uh, saya orang utara Kedah dan suami Oke, saya apa Johor Selatan Jadi bila kami berkahwin, dia akan ada satu macam konflik tau untuk memahami apa tu memahami dia apa tu budaya mereka kan. Jadinya kalau di Kedah bila hari raya kita akan apa tu masa tu dia macam limited lah. Maknanya kita tahu malam kita tak akan pergi beraya dekat rumah jiran. Dan apa bila kita pergi beraya tu kita pun macam okey kita pergi beraya lepas tu mereka akan menjamu kita dengan semua apa makanan-makanan semua tapi kami tidak membawa buah tangan tau. Memang macam tu oke. tapi akan tunggu maksudnya siapa yang kalau jiran tetangga datang kita yang akan menjamu mereka lah berbanding dengan di Johor Oke. raya sampai ke malam tengah malam pagi uh, sangat panjang masanya dan yang keduanya um, apa tu setiap jiran yang berdekatan mereka akan bertukar-tukar juadah hari raya Ya. macam so So, kita jadi kita actually kiranya orang selatan lah. Kalau di tapi kita kira orang selatan. kalau Johor dia macam suami saya dia keturunan Jawa. Oh, oke, ya, oke, oke. Jawa Johor lah, oke. Cakap Jawa dia tak tahu sangat. Tapi So kalau lah, mak orang ayah so Jowo ya. ya. Itulah dia punya saya pun mula-mula culture shock jugalah. Okey. So tadi kita dah ceritakan apa perbezaan persekitaran komuniti. Okey. Sekarang kita nak cerita nak tanya saya nak tanya pula berkaitan dengan okey. Dari segi jurang jantina. Jurang jantina maksudnya dekat apa tu tempat kelahiran puan lebih banyak wanita ataupun banyak lelaki. Boleh nampak ke perbezaannya? Tak, Tak ada. actually itu tak ada lah. Sama, actually sama saja, sama. Maksudnya saya nggak bisa melihat, oh iya, kayaknya lebih banyak wanita nggak? Kayaknya sama saja. Sepertinya sama saja, tapi kalau mungkin secara kolektif, secara keseluruhan, mungkin wanita lebih banyak di Oh, Indonesia ya. Tapi kalau di lokasi yang tempat saya tinggal dan persekitaran saya, jumlahnya sepertinya tidak mencolok, tidak tidak lebih mencolok, maksudnya tidak begitu jauh perbedaan wanita dan laki-laki. tidak ketara lah. Okey. Setara. Ah, Gimana? Okey, sekejap Hmm. Okey, kita tengok pula kalau dalam negara pula, okey bagaimana dengan semangat kekitaan di Indonesia dan di Malaysia. Semangat kekitaan maksudnya macam apa ya? Macam uh, satu sokongan satu macam bersama-sama. Semangat Kebersamaan. kebersamaan ya betul. Kebersamaan. Okey, dia ada dua saya nak tanya, ada dua isu lah. Satu berkaitan dengan TikTok Shop yang ditutup Oke, Indonesia kan? Boleh kan? oke. Okey, Betul, betul. isu Palestin lah tapi saya nak puan jelaskan secara ringkas lah. Oke. Sebab tak nak isu ni terlalu ni, cuma saya nak tahu saja bagaimana dengan semangat kekitaan tu. Oke, kalau TikTok Shop, of course ada dua kubu. Ada satu yang menentang dan ada satu yang setuju dengan ditutupnya TikTok Shop, of course. Tetapi sebenarnya yang menentang itu saya rasa jauh lebih sedikit daripada jauh lebih banyak daripada yang setuju TikTok Shop itu ditutup. Dan sepertinya kalau yang saya lihat ada unsur politik di dalamnya, seperti orang-orang yang terdampak, yang lain-lain itu terdampak dengan TikTok Shop.
yang Mhm. toko orange, toko hijau di sana yang terdapat dengan TikTok Shop. Dan setahu saya TikTok Shop ini akan dibuka kembali dalam masa yang dalam waktu dekat. Kalau tidak Oh, salah saya ada dapat informasi dari beberapa pihak, tapi I'm not sure. Mungkin itu adalah informasi ya. Gitu. Kalau tentang isu Palestina, 1 minggu yang, of course, mereka ini adalah isu kemanusiaan kan, oke? ya. Jadi of course, mostly majority mereka mendukung tentang isu Palestina ini, mendukung Palestina dan kalau tidak salah saya 1 minggu yang lalu sekitar berapa juta orang saya lupa berkumpul di Monas. Monas itu di Mhm. Jakarta, jadi bukan hanya orang Jakarta, mostly dari Jawa mereka membuat satu perkumpulan solidarity juga di sana, ya di sana. Jadi Sam- I think isu ini adalah isu kemanusiaan. Banyak yang juga sudah dikumpul dan eh, kalau saya nggak salah juga ada rumah sakit Indonesia yang dibangun di Gaza. Kalau saya tidak salah, saya ada dengar itu. So ya, kalau mm, Eh, kalau semangat kebersamaan di Indonesia, kalau kita lihat di Indonesia itu ada 1.400 suku Mhm. dan ada 715 bahasa. Eh, sangat sangat jarang terdengar isu perpecahan di antara suku. Mhm. So it means kebersamaan itu kalau misalnya kamu orang Indonesia, saya orang Indonesia, mereka nggak akan tanya kamu suku apa gitu. Jadi as long as you are Indonesian, kalau kita jumpa di luar, kalau kita pergi ke luar negeri, kita jumpa orang Indonesia, kita nggak akan bahasa yang lain, kita akan berbahasa Indonesia karena bahasa persatuan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jadi saya orang India, tapi saya bangsa Mhm. Indonesia. Jadi kalau orang udah jumpa saya, oh orang Indonesia ini. Seperti tadi saya beli Aha. sate, yang jual sate itu orang Indonesia. Begitu banyak orang yang datang sama dia cuma orang Indonesia ini, orang Indonesia. Like itulah bangganya terhadap bangsa Indonesia, kebersamaan gitu. Balik lagi ke isu kebersamaan. Mhm. Yelah, yang menariknya macam itulah sebab semuanya macam menggunakan satu bahasa, satu bangsa lah. Tapi itulah macam saya katakanlah uh, kita uh, berbeza dari segi sejarahnya lah. Dari segi historinya kan. Jadinya kalau macam di Malaysia memang kita ada dari segi bangsa tu memang akan ada berbeza lah. Cuma macam contohnya macam jika ada isu-isu walaupun India ke China ke Melayu, kalau dari segi isu kemanusiaan ke kan ataupun mereka ada satu-satu isu yang menyokong kami tidak mengira bangsa lah. Kami Itu pun macam satu uh, apa macam satu kesatuan. rakyat lah, rakyat. Kami Itu sama-sama kami panggil rakyat lah kami akan mungkin memberi pandangan, berjuang dan sebagainya lah. Okey. Um, Okey, tadi saya ceritakan berkaitan dengan uh, masyarakat individualisme dengan kolektivisme kan. Tetapi yang ini yang kedua adalah berkaitan dengan jarak kuasa ataupun power distance lah. Okey, kalau dekat Malaysia menunjukkan semakin jauh jarak kuasa tu dia semakin tinggi darjah ketaatan masyarakat kepada ketua lah. Contohnya macam kalau dalam institusi kekeluargaan, ibu bapa adalah yang paling yang kita mesti hormat lah. Contohnya. Kalau macam makin luar daripada itu macam dalam negara, pemimpin dan dia apa tu menunjukkan jarak kuasa yang bila jarak kuasa tu jauh, dia macam semakin tinggilah kita kena patuh lah, patuh macam tu. Okey, jadinya kalau macam dekat Indonesia sama juga ke? Kalau maksudnya dari segi dia punya hierarki dia semakin ada. tinggi, jadi maksudnya semakinlah kita kena taat kepada dia. Macam tu.
Sama saja seperti di Malaysia, of course lah ibu bapak, guru, pemimpin dan sebagainya. Tetapi of course kita tetap boleh mengeluarkan pendapat tanpa Tengok. mengurangi rasa hormat kepada pemimpin itu. Dan Indonesia adalah negara demokrasi. So, kita bebas Hmm. mengeluarkan pendapat dan pendapat kita tidak bisa dianggap kecil walaupun pada prakteknya ada yang namanya nepotisme, of course. Ada nepotisme Mhm. dan lain sebagainya. Tapi kalau secara hierarki sama seperti posisi di Malaysia. Okey. Kalau saya melalui pembacaan saya ada satu jadual lah dia menunjukkan bagaimana macam kalau high power distance nombor satunya adalah Malaysia. Okey. Okay. Tapi kalau low power distance Austria dalam ranking yang ke-53. Okay. Indonesia ranking 8 hingga 8 ataupun 9 macam tu. Maksudnya jarak kita maksudnya Malaysia dengan Indonesia tu tak jauh sangatlah, lebih kurang lah. Okey. Okay. So samalah, almost samanya dapat. Jadi di Indonesia mungkin begini, tidak semua yang diberitahu oleh seorang ketua adalah benar. Mereka akan Hmm. telaah apakah ini benar dan salah dan mengungkapkan pendapatnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada ketua itu. Biasanya seperti itu. Okey. Makanya Hmm. kalau di Indonesia banyak banyak sekali untuk kasus, maksudnya untuk masalah-masalah kecil pun mereka bisa melakukan demonstrasi gitu. Hmm. Tapi ini pun terjadi setelah masa Orde Baru. Orde Baru itu adalah eh, masa kepemerintahan Presiden Soeharto. Presiden Okey. Soeharto kan pernah memerintah Indonesia selama 32 tahun, tapi di masa 32 tahun itu kita tidak bisa mengungkapkan pendapat. Itu sangat yang hierarki, yang patuh terhadap ketua, patuh terhadap Ya. no A, no B. You have to go Hmm. straight pada saat itu. Tapi setelah masa Orde Baru masuk ke masa demokrasi, disitulah baru kita bisa memberikan pendapat bahwa ketua itu belum tentu the right one, begitu. Hmm. So yang ketiga pula saya nak ceritakan berkaitan dengan persekitaran maskulin dengan feminin lah. Okey, kalau Oke. maskulin ni kita lebih kepada kita nampak kalau maskulin ni kejantanan ya. Oke. Tegas, fokus kepada material, uh, selalunya sekejap berbanding dengan feminin dia lebih sederhana, lebih memberi perhatian lah, ambil berat dan menyokong kesamarataan gender lah. Ini yang saya bacalah. Okey. Okey, kalau dalam keluarga puan kan siapa yang lebih dominan lah dari segi membuat keputusan? Puan ataupun suami? Saya. Okey, tak apa. Zaman sekarang tak, dia tak macam dulu kan. Kalau Ah, dulu kan isteri mesti menurut perintah suami. Lebih kurang macam itulah kan. Okey, tak apa. It's okay kalau you lebih dominan lah dalam membuat keputusan. karena Okey. dominan, boleh saya maksud dominan karena bukan dominan seperti kita akan berembuk pendapat berembuk untuk mendapatkan em, satu keputusan ataupun satu kesimpulan karena melihat sifat dari suami saya itu orang yang dia tidak berpikir jauh. Jadi saya yang selalu seperti apa? Dia adalah ketuanya, saya supervisornya. Jadi Ya betul. saya akan melihat dulu apakah ini benar harus dilakukan, apakah ini. Jadi kelihatan seperti ya memang saya lebih dominan. Okey. Okey, adakah puan setuju dalam masyarakat yang mengamalkan masyarakat maskulin sinonim dengan pencapaian kepahlawanan dan ketegasan, manakala feminin mereka lebih sederhana dan prihatin dengan lelaki. Adakah puan Ya, bersetuju saya katakan tadi? Setuju Okey. So kita pergi pula kepada dalam pendidikan oke. Adakah puan setuju bahawa dalam masyarakat yang lebih maskulin, wanita agak tegas dan berdaya saing? Contohnya Ya, dalam persekitaran tu dia seorang, mungkin hanya segelintir wanita
yang bekerja dalam satu bahagian lah ataupun department, kebanyakannya adalah lelaki. Jadi bila bila orang kata macam minoriti kan, jadi wanita ni dia lebih tegas dan berdaya saing lah. Maksudnya dia tak ada ciri-ciri keperempuanan itu ada, masih kekal, cuma mungkin dari segi membuat keputusan, contohnya macam tu. Adakah Betul? puan setuju? Setuju, Betul sangat setuju. setuju. Okey. Adakah terdapat ketidaksamarataan di antara jantina dalam sistem pendidikan dan sektor pekerjaan di Malaysia dan Indonesia? Saya rasa seperti yang saya lihat kalau di Malaysia of course tidak ada, semuanya sama rata. Dan di Indonesia juga semua sama rata. Kalau melihat em, pengalaman pribadi saya di sekolah dan di tempat saya bekerja, konsepnya kalau kamu bisa, kamu maju. Bukan kamu siapa. Kalau kamu bisa, kamu maju. So, seperti saya adalah kaum minoritas, tapi saya tidak pernah merasakan perbedaan maskulin ataupun feminin ataupun masalah gender ataupun masalah race. So, konsepnya kalau kamu bisa, kamu maju. So, I think semua sama rata. Dan even untuk satu pengetahuan, even presiden di negara Indonesia pernah dijabat oleh seorang perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri. Gitu. Ya. So, dari situ kita bisa nampak bahwa kesamarataan gender ada. Okey. Saya baru nak tanya tapi puan dah jawab dulu. Okey, jadi maksudnya Sorry, kira ada di bawah ya. tak apa, Ada tak apa. Okey. Dan yang terakhir, okey, untuk mengelakkan kepastian ataupun uncertainty avoidance lah. Okey. Uncertainty avoidance ni ada dua lah. Dia ada high and low Okey. Kalau high uncertainty avoidance ni, kita cuba untuk kurangkan ketidakpastian dengan menekankan perbincangan, mengelak perubahan, mematuhi protokol lah. Kalau low uncertainty avoidance ni lebih mudah menerima ketidakpastian lah. Dia toleransi dengan situasi yang luar biasa dan tidak gemar dengan struktur hierarki. Okey. Okey. Jadi soalan saya, adakah puan mengalami perasaan kerisauan sebelum berpindah ke Malaysia? Tidak ada. Tidak ada karena yang saya pikirkan, kembali lagi saya sering datang ke Malaysia untuk jalan-jalan. Jadi pemikiran saya bahwa saya pernah ke situ dan saya merasa kita suka gitu, kita suka untuk jalan-jalan sini. So of course, okay, pindah sana it's just normal thing. It's just like apa yang pernah saya lihat dan apa yang pernah saya rasakan. Tapi of course dengan jalan-jalan itu dengan tinggal itu of course berbeda. Ada perbedaan di antara kedua-dua ini dan tapi untungnya saya tidak pernah risau. Jadi begitu saya mengalaminya ya harus hanya disesuaikan. Tapi walaupun bukan hanya di Malaysia, kemanapun saya di dalam Indonesia pun, misalnya saya pindah ke pulau yang lain, of course saya harus menyesuaikan diri saya di tempat yang baru. So tidak ada rasa risau. Tidak ada rasa Risaunya risau. tidak bisa makan nasi Padang. Oh ya kah? Apa dekat Malaysia pun ada kan nasi padang, tapi mungkin adakah sama ke? Sama tak? Dia tak sama, totally different. Tidak, karena cabai ataupun cabai atau cilinya itu berbeda. Terus ayamnya berbeda. I mean ada beberapa hal yang rasa berbeda walaupun yang masak adalah orang Indonesia gitu. Tapi ya tetaplah bisa dapat. Maksudnya untuk memenuhi rasa ngidamnya of course bisa dapat. Okey. Dan seterusnya, adakah puan membuat kajian atau carian berkaitan negara Malaysia sebelum berpindah ke Malaysia? Tidak, karena saya pernah sering datang, jadi saya sudah tahu di mana-mana dan everything. Dan even sebenarnya saya lebih familiar, saya lebih tahu bagaimana cara dengan transportnya di Malaysia. Even saya yang mengajari suami saya, kalau kamu mau ke sini naik trennya yang dari sini ke sini.
Karena dia, Ah, ah, karena beliau selalu mobile dengan kereta kan, dengan mobil kan, dengan car. So, public transport saya lebih tahu daripada dia. mhm. Sebab saya pun ada tengok dekat TikTok kan, apa Puan ceritakan satu insiden di LRT Maluri, dan saya macam Betul. terkejut. Oh, okey. LRT Maluri sebab saya dulu saya tinggal bukan dekat situ lah. Saya dekat ni sebelum sebelum berkahwin ya. Saya tinggal di berdekatan dengan LRT lah, LRT Bandar Tun Razak. Oke, oke, Jadi bila oke. LRT Maluri ya, saya terus macam zaman dulu terus saya dapat bayangkan LRT Maluri macam mana. Macam tu. Okey. So memandangkan Puan cakap kata apa Puan tidak risau sebab pernah datang ke Malaysia, dan Puan adapt menyesuaikan diri dengan cultures dengan budaya, dengan suasana dekat sini kan. Jadinya sekejap ya, saya tengok soalan. Tapi kan sebelum Puan, Puan kata Puan tidak risau sebab Puan pernah datang ke sini. Okey, masa first time, walaupun datang untuk berjalan, masa first time Puan datang ke Malaysia, Oke. ada tak buat carian? Ada tak buat Of carian course, di ada. Google? Adalah. Okey. So sekarang saya nak tanya, adakah Puan bersetuju bahawa melalui teknologi, komunikasi antar budaya jadi lebih dekat dan mudahlah? Dan dia Betul? memberikan peranan yang penting dalam perkongsian maklumat seperti Benar. mungkin kedudukan Malaysia dalam peta dunia, latar belakang sejarah, budaya Malaysia, politik, ekonomi dan sosial, dan tempat-tempat untuk cari makan, tempat-tempat untuk berhibur. Puan pernah Benar. pergi ke Highland lah, Kemana? Genting Highland. Udah lah. Udah beberapa kali, of course lah, dari dulu, dari masa ayah saya masih ada, saya sekolah pun udah datang dah. Okey, Masa okey. pada saat itu saya masih ingat fresh kalau misalnya orang yang non muslim boleh masuk ke kasino, pada saat itu mereka harus berpakaian formal. Saya masih Hmm. ingat. Dan sekarang sudah saya masih harus berpakaian formal lengkap dengan sepatu dan everything. So ya, udah sering lah. Okey. Sekejap. Okey, Puan pernah datang ke Malaysia, tapi saya tidak pernah pergi ke Indonesia. Saya tak pernah pergi ke Indonesia. Um, Cuma saya baru-baru ini disebabkan saya akan menemu bual Puan yang tempat kelahiran di Medan, jadi saya baru buat carian, baru saya tahu kedudukan. Uh, jadi ada beberapa perkara lah yang yang saya baca kan. Okey, macam saya cakap lah, macam melalui pembacaan saya lah dekat Wikipedia, ada beberapa budaya lah, walaupun mungkin saya pun tak pasti sama ada saya salah ataupun tidak. Tapi ada beberapa budaya contohnya mengidak, yang kedua martutu ai. Hai. Saya Ya. okey, betul sebutan saya. Okey. Dan tarian totor. Okey, jadi saya Betul. nak tanya, adakah Puan tahu tentang budaya-budaya ini? Sebab budaya-budaya ini melalui pembacaan saya dikatakan budaya di yang diamalkan di Medan. Tak, suku Jadi Batak. Suku Batak. macam mana dengan yang budaya-budaya yang saya katakan tadi tu? Oke. Kalau budaya itu adalah budaya Batak. Oke, so di Indonesia, di Medan itu sebenarnya Medan adalah Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara Medan adalah ibu kotanya. Medan ini didominasi rakyat campuran, ada Aceh, ada Padang, ada Melayu. Actually, basically itu adalah Melayu, ada Batak. Tapi Mangirda, Martutu Aik, dan tarian Tortor adalah khas dari orang Batak, Batak Toba, especially Batak Toba.
Kalau yang Mangirda dan Martutuai, saya tidak pernah mendengar istilah itu, tapi of course di dalam mereka ada. Tapi kalau yang membawa makanan mengandung 7 bulan, bayi berumur 7 hari diberi nama, itu hampir sama seperti budaya saya di keluarga saya, budaya India ataupun budaya Tamil. Jadi itu sama seperti memberikan makan, eh, lalu bayi dengar tak? Karena budayanya sama, pasti masih dilakukan sampai sekarang. Kalau tarian tortor itu sangat sering biasanya ditemukan di pernikahan ataupun acara-acara tradisional mereka. Mereka menari dengan lantunan lagu dan siapapun boleh menari tortor. Dan kita pun seperti yang tadi kembali lagi yang pertama budaya adalah diwariskan dan dipelajari. Kita belajar budaya juga dari segi tarian. Jadi walaupun kamu bukan bersuku itu, tapi kamu boleh apa? Boleh mempelajari tarian tersebut. Even ada satu yang saya baru ingat, dulu masa waktu saya sekolah, bukan, waktu saya berada di universitas, saya pernah ikut satu konferensi, waktu saya di universitas, ikut konferensi itu dilaksanakan di Penang. Pada saat itu di Penang dihadiri oleh beberapa negara, sekitar beberapa negara ASEAN, 7 negara ASEAN, dan kita dari Indonesia mempersembahkan tarian Melayu, tampak siring. Tampak Oke. siring. So, baru saya ingat bahwa sebenarnya saya ini sebenarnya ada satu tarian daerah yang saya betul-betul kuasai pada saat itu. Oh, oke, I'm proud of it. So, ini adalah budaya yang diamalkan oleh orang Batak. Jadi setiap suku punya tradisi sendiri. Gitu. Oke, oke. Hmm. Puan setuju tak kalau macam kata budaya itu dia dipengaruhi juga oleh agama sesuatu uh, masyarakat tu lah yang maksudnya agama macam agama utama lah dalam dalam masyarakat di situlah. Jadi adakah Puan bersetuju dengan pernyataan itu? Maksudnya agama dan budaya itu. Maksudnya budaya yang dibawa contohnya macam tadi budaya apa tu uh, 7 bulan. untuk bayi yang yang mengandung 7 bulan. Adakah ada dari melalui agama lah ataupun macam mana? Ataupun maksudnya turun temurun daripada nenek moyang dahulu saja. Oke. Macam mana? Yang saya ketahui adat kita berbicara tentang satu adat yang tadi sembahyang pula acara 7 bulanan, kita bilang acara 7 bulanan ya. Kalau acara 7 bulanan ini bukan hanya ada di suku Batak, ada di suku Jawa juga ada namanya acara 7 bulanan sama 7 bulanan. Jadi ketika kita hamil 7 bulan kita akan dibuat satu acara untuk acara itu sebenarnya untuk mendoakan kita supaya persalinan itu lancar dan selalu sehat. Oke, jadi supaya kita bahagia, happy, tidak karena kan of course di fase itu orang-orang dulu sudah memikirkan di fase itu kita depresi ataupun kita sangat like worry, ketakutan dengan persalinan, makanya diadakanlah acara itu. Nah, kalau tadi di Batak mereka adalah agama Kristen. Mereka melakukan acara 7 bulanan itu. Saya di agama Hindu, orang India, sesuai dengan kaidah adat saya melakukan itu. Dan di orang Jawa sekalipun acara 7 bulanan itu, walaupun mereka adalah Muslim, mereka juga melakukan acara 7 bulanan. So, seperti yang 7 bulanan ini tergantung turun-temurun. Tapi mungkin ada beberapa yang mungkin tidak mengikuti ataupun dilarang dalam kaidah agama, mungkin mereka tidak melaksanakan. Tapi hal-hal yang secara umum yang tidak ada sangkut paut dengan agama, mereka akan melaksanakannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di Jawa, uh, kalau Puan tahu di orang India, kita ada acara yang sebelum menikah kita akan ada acara namanya nalengge yang disiram, terus acara seperti pingitan. Pingitan means kita tidak boleh keluar sebelum. Kalau kita sudah dilakukan acara itu sampai hari menikah kita tidak boleh keluar karena kita dianggap
harum manis. Ada itu. Betul-betul. Oke, so di acara di Jawa pun mereka ada acara siraman acara siraman sebelum menikah. Dengan I mean like semua budaya adat, kalau yang dia memang seperti tujuannya tidak tidak menyalahi aturan agama, dijalankan oleh semua orang gitu. Oke. Okey ya, yang untuk yang teori yang ini soalan terakhir untuk teori Hofstede Okey, bagaimana dengan penerimaan kehadiran puan dalam komuniti lah? So maksudnya kalau macam tadi kalau ikutkan macam puan ni saya gambarkan sebagai apa big uncertainty avoidance lah. Maknanya puan tak risau sangat, puan Ah, lebih bertoleransi, macam itulah. Okey, tapi sekarang ni bagaimana pula penerimaan kehadiran puan dalam komuniti? Adakah mereka Komuniti mana nih? Komuniti di sana kah di sini? di Malaysia? Oke, di Malaysia. Eh, Kalau di community, oke, kita berbicara community Indonesia dulu. Kalau di Indonesia, karena kita tidak punya perbedaan, kita tidak ada perbedaan, karena kebersamaan kita sangat tinggi dan toleransi kita sangat tinggi, kita tidak punya yang, I mean, kamu sih ada 1.400 suku. Jadi kalau satu suku dan suku lain berjalan bersama adalah hal yang sangat normal. Ketika kita mempunyai hari raya, perayaan hari raya, walaupun saya tidak mengumumkan saya melaksanakan hari raya ataupun saya open house, mereka akan bertanya, kapan? Kamu kapan open house? Kami mau datang, gitu. Terus kita, I mean, tidak ada satu masalah apapun, even teman saya itu, ya bercampur semuanya, semua teman dan pertemanan itu memang sangat kuat, sangat-sangat kuat. Tidak ada satupun perbedaan. Kita sama Indonesia. Ketika saya masuk Malaysia, of course, seperti yang tadi perjiranan kurang komunikasi. Tapi begitu setelah saya fokus di rumah dengan anak dan everything, setelah itu baru-baru ini saya keluar ke komunitas seperti yang kelas saya dengan Puan Syarmila dan kelas di sekolah anak saya dan eh, ketika saya keluar seperti hari kemerdekaan dan everything, saya mendapati bahwa sebenarnya semua orang pun menerima saya dengan apa adanya. Like saya bukan berbeda. Semua sama. Ketika saya even mereka ketika saya berjumpa dengan orang Chinese, saya berbicara dengan bahasa Hokkien karena di Medan saya tahu berbahasa Hokkien. Mereka like, wah, oke. Ketika saya berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Melayu, mereka berpikir, wah, so it means like mereka menerima dan saran dan I mean bukan seperti apa yang saya bayangkan. Bukan seperti apa yang saya bayangkan bahwa uh, ya ketika kamu mempunyai niat baik, orang akan menerima kamu dengan tangan terbuka, something like that. So I think sama saja, sama saja. Tapi mungkin caranya ya kamu harus approach sendiri. Mungkin bagi saya orang ekstrovert, saya ekstrovert, sangat mudah bagi saya untuk berbaur. Tapi saya tidak tahu bagaimana orang yang introvert menghadapi situasi yang sama. Saya nggak bisa komen. Mungkin sukar sikit lah ataupun mengambil masa. Okey. Ya, Untuk seterusnya teori yang betul. kedua, bagi teori yang kedua ni. Okey, dia ada dua lah, dia ada budaya low context dengan high context Okey, setiap budaya tu dia mempunyai style komunikasi dominan yang berbeza lah. Okey, kalau high context ni komunikasi dia lebih berdasarkan komunikasi non-verbal. Bahasa badan, posture, tone suara, macam tu lah. Okay. Lepas tu seseorang yang menyesuaikan diri dengan persekitaran dan mudah untuk menafsir emosi lah secara non-verbal. Tapi kalau low context, message yang disampaikan adalah secara verbal. Direct communication dan dia speak up. Contohnya macam Jerman, North American, apa yang ada di minda dikeluarkan. Dia tak ada bahasa yang berlapik lah. Okay. Okey, jika kita faham dengan style komunikasi ni, jadinya kita dapat mengelakkan salah faham dengan konflik lah. Bila mana kita berkolaborasi ataupun kita lihat daripada segi keberkesanan sesuatu kumpulan. Okey.
Macam sekarang sebabnya Puan bekerja, yang Puan kata yang bekerja di perusahaan di, bukan di Malaysia kan? Nah, Secara online ke? ya, itu adalah low konteks karena kita berhubungan dengan semua maklumat dan hanya pertalian dalam WhatsApp dan email. Oh, okey. Jadinya, okey, itu saja soalannya sebenarnya. Sebabnya saya nak tahu sendiri mengamalkan high context ataupun low context communication lah. So maksudnya Puan, Tapi kalau konteks communication bukan dari tempat bekerja, saya prefer pertanyaan berikut saya mengamalkan tuh saya lebih mengamalkan high context. okey, okey. Okey, dan seterusnya, teori yang terakhir, teori kejutan budaya. Ini yang saya nak dengar lah pengalaman ya. Okey. Oke. Uh, hmm, Soalan yang pertama, apa yang Puan faham tentang kejutan budaya? Kejutan budaya adalah sesuatu yang saya tidak dapatkan, budaya yang berbeda dari budaya yang pernah budaya kampung saya, budaya negara saya. So, the budaya, um, tradisi ya, budaya tradisi, and then komunikasi dan how do we say, ekspresi orang, ekspresi dari setiap orang individu, dan of course makanan. Itu adalah like culture shock ataupun kejutan budaya sangat terkejut. Okey. Um, Jadinya sebabnya Puan kan, okey, Puan datang ke Malaysia disebabkan okey, perkahwinan lah. Jadinya, adakah Puan mengalami perasaan bosan, rasa tersisih, rindu dengan keluarga masa mula-mula lah selepas berkahwin tu, okey, pindah ke Malaysia, adakah perasaan-perasaan ini yang Puan rasalah? Macam mana? Ada rasa macam apa? Homesick ke? Oke, uh, pertama-pertama pasti tidak bisa tidur. Terus kayak seperti ada satu pertanyaan, apa benar saya lagi tinggal di sini? Ini kayaknya saya harus pulang lah gitu. Karena ini bukan tempat saya. Mana teman-teman saya, mana keluarga saya, mana lingkungan saya. Of course ada. Tetapi kalau karena di tiket dari sini ke sana sedikit lebih murah, bukan sedikit, jauh lebih murah. Jadi dalam 200-300 bisa dapat two ways. Oke. Oh, tu wait. Dan saya pulang ke rumah ibu saya, jadi tidak ada beban dan expenses atau apa, tidak ada pengeluaran yang lebih. Jadi saya sering pulang pada saat saya baru menikah, belum punya anak. Tapi akhirnya ketika saya sudah punya anak, oke, ini adalah negara anak saya, mau tidak mau saya harus berada di sini dan mencintai negara ini. Okey. Okey. Kalau dalam teori kejutan budaya, dia ada 4 fasa Ada 4 fasa. Okey. Jadinya saya nak tahu adakah Puan mengalami pengalaman yang, maksudnya pengalaman Puan adakah sama dengan teori kejutan budaya ni lah? Okey. Untuk peringkat pertama, peringkat dipanggil fasa bulan madu Okey, tertarik dengan budaya Malaysia. Uh, Jadinya nak tahu tempat-tempat menarik, makanan yang sedap. Maksudnya dia punya apa? Perasaan ingin tahu tu, perasaan ingin tahu, perasaan nak explore lebih pada ketika itu, masa peringkat pertama, Of fasa course, bulan madu. um, rasa ingin tahu, of course kita baru pertama menikah jalan-jalan. Terus memang saya adalah seseorang yang lebih menyukai tempat bersejarah daripada pergi ke mall. Jadi kita selalu hunting tempat-tempat bersejarah dan waktu baru saya menikah, saya berada di sini. Lalu kita punya satu tempat usaha di daerah uh, Lenggeng, Lenggeng. Oke, Penting. dekat Martin, Lenggeng ya, Lenggeng oh, Lenggeng. So, di situ baru saya tahu bagaimana logat orang Negeri Sembilan ketika mereka berbicara. Dan saya sangat 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 kepengen ataupun sangat teringin untuk belajar Oh, bahasa Nogori. Tapi sampai bagus. sekarang saya belum bisa.
Tapi sampai sekarang belum bisa. Samalah saya dibesarkan saya lahir di utara. 3 tahun berpindah ke KL mengikut sebab ayah dapat kerja di KL. Dan berkahwin di KL sampai anak yang keempat anak saya 2 tahun, baru saya berpindah di sini. Di sini Oke. saya tak ada saudara mara, tak ada kawan-kawan di sekeliling saya. Maksudnya kami pindah ini macam uh, berhijrah lah, macam berhijrah. Jadinya saya pun tak fasih juga bercakap dalam bahasa Nogoi lah. Oke, Sikit-sikit, sikit-sikit boleh. Tapi kalau ni bila cakap laju saya dah tak faham dah. Macam tu. Okey, oke. untuk peringkat kedua fasa penolakan. Okey. Bila puan datang ke Malaysia macam tadi fasa bulan madu. Tapi apabila melihat realiti tu, adakah kecewa dengan budaya baru? Contohnya masa fasa penolakan tu. Contohnya mungkin uh, nasi padang makan di Indonesia rasanya macam pure. Pure. Bila sampai situ, oh ini ke realitinya. Macam tu. Rasa macam Satu fresh. lagi, ya betul. Memang tadi pun saya sudah mau menjawab fase kecewanya adalah kecewa di bagian makanan. Karena seperti nasi lemak. Nasi lemak di Malaysia adalah nasi dan sambal, telur, ikan bilis, dan kacang. Kalau nasi lemak di Indonesia, itu namanya nasi gurih. Kita panggil nasi gurih, nasi lemak, nasi gemuk, dan nasi gurih semua. Oke, nasi uduk satu lagi sama. Nah, nasinya itu ada nasi, ada mie, ada sayur, ada kacang tanah, ada telur dan semuanya komplit. Ada sambal, seperti nasi dagang, seperti nasi ada serundeng. Ataupun sama macam lain kan dengan nasi apa? Nasi ampeng ambeng. Nasi ambeng, itu ya seperti nasi ambeng, I think seperti nasi ambeng betul. Lontong darat dan nasi ambeng, tapi lebih lebih komplit, lebih komplit. Ada apa sambal sambal kentang kecil-kecil. I mean sama, tapi of course lah ada lauk berbeda. Tapi nasi ambeng pun saya baru ketemu beberapa, I mean 2 atau 3 tahun belakangan. Sebelumnya saya shock nasi lemak kita kenapa berbeda. Uh, Agaknya saya pergi ke seperti sana saya makanan seperti makanan lupis. Itu saya nggak ketemu sampai saya harus buat sendiri di rumah. Walaupun sebenarnya saya rupanya baru tahu lupis itu ada di Malaysia, tapi tidak bisa ketemu gitu. Gitu. belum. Itu yang perasaan kecewa, walaupun eh, ya itu nanti perasaan kecewa itu sebenarnya hanya sementara, karena kecewa itu especially tentang makanan, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan makanan itu. Saya suruh ibu saya waktu datang sini beli, ataupun saya suruh mencari di sekitaran sini. Saya pernah sekali waktu hamil anak pertama, saya mengidam untuk makan nasi Padang. Suami saya, actually nasi Padang adalah nasi orang Nogori, nasi Padang di Negeri Sembilan. Tapi pada saat itu suami saya tidak bisa mencari nasi Padang yang benar-benar nasi Padang. Ya. Di situ saya sedikit yang tidak terpenuhi lah mengidapnya. Macam mungkin berbeza dengan saya. Kalau saya pergi, mungkin satu hari nanti saya pergi ke Indonesia, saya tak tahu dekat di mana lagi, tapi contohnya kalau macam saya makan nasi lemak, saya biasa makan nasi lemak di Malaysia, bila saya pergi sana saya pun akan terkejut kan. Mungkin rasanya mungkin ada sedikit berbeza kan, dengan dia punya apa tu Lauk kondimen, dalam lauk-lauk dia. kental. Saya pula jadi culture shock nanti. Okey, selain daripada makanan, maksudnya, boleh juga waktu fasa penolakan ni, sekejap ya, sama ada mungkin bahasa, cuaca, perbezaan budaya, perbezaan waktu. Contohnya, jadi bukannya makanan sajalah, ada banyak lagi lah faktor yang boleh yang menjadi faktor-faktor dalam fasa penolakan ni lah. Okey, untuk peringkat ketiga, fasa pelarasan, adaptation, belajar untuk menerima budaya baru. So, berapa lama masa yang diambil untuk puan menerima peringkat ketiga ini?
Oke, boleh saya ada satu hal yang saya ingat dengan fase penolakan selain daripada makanan. Oke, Okay, boleh? dari segi transportasi. Jadi kalau dari Okay. segi transportasi, Malaysia adalah very advanced daripada Medan, bukan daripada Jakarta ya, daripada Medan. Karena di Medan transportasi kita belum punya MRT atau LRT ataupun KTM. Ada kereta api, tapi dengan jarak jauh. Misalnya kalau kita mau pergi ke daerah Tapanuli, kisaran yang jaraknya cukup 5 jam dan 6 jam, baru ada kereta api. Okay. Jadi salah satunya yang saya menolak untuk tinggal di sini karena saya harus bisa untuk mobile dan sangat susah, saya masih harus mengharapkan suami saya untuk bisa mobile. Karena kalau di Indonesia saya keluar dari rumah, saya tinggal lambaikan tangan seperti ini, public transport akan berhenti di depan dan saya akan naik namanya angkot minibus. Minibus, Oh, angkot itu kemanapun jalan di depan. Nah, kalau di sini kalau saya mau naik bus pun, saya harus pergi keluar taman yang jaraknya cukup jauh, yang tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki, dan lalu saya harus pergi ke bus stop, tunggu di bus stop itu, kembali oh. lagi dari jarak yang cukup jauh untuk reach, untuk sampai ke rumah saya. Jadi saya pada masa itu sampai, maksudnya yang saya bisa berkendara, maksudnya membawa kereta, tapi saya membutuhkan waktu untuk mengambil license dan everything itu take time, mengambil masa karena di sini harus belajar so itu adalah walaupun kita tidak advance, tapi saya lebih suka karena saya tinggal melambaikan tangan dan semuanya berhenti untuk. Ah, okey, okey. Betul juga tu. Macam saya pun daripada rumah nak ke bas, apa tu, perhentian bas perhentian bas pun, tapi tak jauh sangatlah, lebih kurang dalam 5 minit je lah saya, tapi saya tetaplah kena, kalau tak ada kereta lah, kalau tak ada kereta saya kena berjalan. Maksudnya tak adalah depan saya lambat terus sampai, tak adalah. Kalau di sana Ah, rumah penduduk itu seperti kompleks saya, keluar jalan raya, jalan. oh, ya, Karena ya. kita tidak punya, kita di Medan ada highway tapi untuk jarak yang jauh. Jadi yang kalau dekat-dekat itu kita bisa. Kalau di sini perumahan tidak nampak. Dari jalan Hmm, tidak nampak. Tapi kalau di ya. sana dari di jalan, mungkin seperti di daerah-daerah Lenggeng, Mantip, yang rumah Hmm. masih ada di depan. Jadi begitu keluar tinggal stop becak ataupun minivan, tuh, minibus. Oh, itu apa, fasa penolakan transportation tak termasuk dekat saya punya sini. Okey, bagus. Ni apa bagus informationnya. Okey. So yang untuk peringkat ketiga tadi, okey, berapa lama masa yang diambil untuk terima peringkat fasa pelarasan ni lah, adaptation ni? Tidak lama. Tidak lama Dah lah. karena saya tahu mau tidak mau ya saya memang harus menjalankannya. Jadi ya Oh, saya tidak menolak lebih lama, tapi saya mencari cara bagaimana saya untuk beradaptasi, bagaimana saya bisa untuk menjawab seluruh penolakan saya. okey. Dan seterusnya peringkat keempat fasa penerimaan lah. Maksudnya dekat sini sudah selesa lah dengan rakan-rakan, makanan, budaya, bahasa tuan rumah, maksudnya bahasa di sinilah Okey, Hmm. so jadi apakah aktiviti puan lakukan ataupun sertai untuk memperbaiki atau menerima budaya baru ni lah? Ah, Oke. Of course, yang pastinya saya akan like dari segi bahasa, dari segi makanan, saya bukan mulai, saya mempelajarinya dan beradaptasi. Kalau menerima budaya baru, yang saya terapkan itu actually sebenarnya lebih kepada anak saya. Jadi seperti yang saya bilang, anak saya adalah warga negara Malaysia. Jadi dalam pemikiran saya, anak saya wajib tahu apa budaya mereka, apa budaya negara mereka dan kampung mereka. Mereka harus menjunjung tinggi. Jadi apa yang saya lakukan, membawa anak-anak saya pergi ke museum ataupun mengikuti hari kemerdekaan. Mereka harus bangun pagi-pagi, pergi lihat pawai dan everything. Mereka harus tahu bahwa ini adalah negara mereka. Jadi kita itu yang selalu, kalau misalnya kita punya satu kebiasaan, misalnya ada satu perayaan. Jadi setiap bulan mereka tahu bulan ini adalah perayaan ini, bulan ini ada perayaan ini. Jadi ketika bulan 8 perayaan menjelang hari raya kemerdekaan, hari kemerdekaan, mereka akan putar lagu kemerdekaan setiap hari di mobil.
di kereta. Jadi mereka tuh sampai yang nyanyi, melambaikan tangan, bawa bendera. So dari situ saya pun belajar Ya. lagu, bukan lagu, belajar budaya. Sekarang saya pun of course lah saya hafal lagu negaraku, tapi pada saat menyanyikan saya tetap menyanyikan negaramu. Ya, betul. Saya Walaupun belum walaupun walaupun apa tu kita belajar budaya baru, tetapi budaya kita yang warisi uh, tidak boleh lupa. tidak dilupakan Tidak. Okey. Dan saya Hmm. tetap mengajarkan, di samping saya mengajarkan budaya Malaysia, of course saya akan mengajarkan budaya saya, negara saya kepada anak-anak saya. Jadi anak-anak Betul. saya itu sebenarnya lebih fasih untuk berbicara bahasa Indonesia di rumah. Sehingga mereka itu sampai yang anak saya besar kadang-kadang kalau dia berbicara dalam bahasa Indonesia, tidak, saya harusnya bahasa Melayu. Jadi dia mix bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Itu memang tak boleh dielakkan lah. Betul. Kan? Sebabnya kiranya sebabnya dekat dalam rumah kiranya ada dua bahasa. Macam tu kan. Itu tak Tiga, masuk lagi. tiga. Ah, Bahasa bahasa Tamil, bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu. Dan mereka akan berbicara sama saya di rumah saya akan berbicara bahasa Indonesia kepada mereka. Suami saya akan berbicara bahasa Tamil kepada mereka, tapi anak-anak saya akan menjawab saya pakai bahasa Inggris. Dan ya. mereka menjawab ayah mereka dengan bahasa Tamil. Ibu saya Hmm. ibu saya akan berbahasa Tamil sama mereka. Tapi karena Hmm. mereka tahu ibu saya adalah orang Indonesia, mereka tidak pernah pakai bahasa Tamil. Mereka akan balas ibu saya dengan bahasa Indonesia. Ya. Yelah, yelah. Tapi memanglah dia sebab dia bila mix kan ada percampuran. Memang dia tak akan ada satu bahasa lah. Dia mesti akan ada dua atau tiga lah bahasa. Betul. Memang macam uh, um, okey. Soalan terakhir lah ya. Mm-mm. Okey. Pergi. Kesimpulan lah, saya terus kepada kesimpulan. Kesimpulan seseorang yang menetap atau berpindah ke negara lain perlulah mempunyai motivasi, sanggup untuk berubah, tahu untuk menguruskan stres, berusaha terlibat dengan komuniti setempat. Selain tu, apakah nasihat ataupun saranan Puan kepada seseorang yang melalui pengalaman silang budaya seperti Puan? Eh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. That's it. Oh. Okey. Karena kalau tanpa itu, karena kalau tanpa itu, apapun itu tidak. eh, kita akan selalu kita akan selalu punya punya sesuatu untuk kita kecam. Misalnya, oh ini bukan negara saya, ini bukan apa yang saya dapatkan di negara saya. Kalau tidak mempunyai prinsip bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena of course kita mempunyai perbedaan. Negara yang saya datangin mempunyai kekurangan dan kelebihan. Negara yang saya tinggal pun punya kekurangan dan kelebihan. Tapi kita harus adjust. Seperti itu. Okey. Dan sebagai penutupnya saya nak tanya yang ni di luar konteks daripada teori-teori tadilah. Okey. Disebabkan bila ada peralihan zaman dia akan ada satu evolusi Okay. perkembangan budaya. Okey, contohnya kalau bagi satu contoh macam perniagaan, kalau dulu konvensional kan, sekarang Okay. sudah bertukar pada online, social media. Jadinya dia punya budaya tu sudah lain lah. Okey, kalau dari segi sistem pentadbiran dalam satu negara macam dulu, mungkin dia kurang lah ataupun tidak ada two-way communication. Kalau dulu kan bila kerajaan kata macam ni, follow. Macam tu. Macam sekarang mungkin kerajaan untuk menambah baik sistem dalam pentadbiran dia memerlukan two-way communication lah. Menerima maklum balas daripada rakyat memberi pandangan kan. Dari Ya. situ dia akan membuat penambahbaikan lah. Okey, dari segi teknologi pula silang budaya melalui perkongsian maklumat di media sosial ataupun
ada inovasi-inovasi bila kita bila kita memahami ataupun belajar dengan budaya, bukan budaya. Okey, bila kita belajarlah budaya negara lain, dari situ mungkin akan ada inovasi-inovasi baru yang kita boleh gunakanlah. Ya. Dan dari segi bahasa pun sama juga, kita panggil macam pengkayaan bahasa lah. Kalau macam sekarang kita boleh tengok akan ada keluar diterbitkan perkataan-perkataan baru yang perkataan-perkataan teknologi macam tu. Ataupun daripada bahasa Inggeris, macam bahasa Inggeris bila ditukar kepada bahasa Melayu kan, dia jadi macam bahasa Malaysia kan, dia macam nak sama pula macam Indonesia tau. Recommendation, rekomendasi. Contohnya macam itulah. Okey. So, adakah Puan bersetuju bahawa kita tidak boleh mengelak daripada berlakunya evolusi budaya? Betul. Kita tidak boleh mengelak daripada berlakunya evolusi budaya, tetapi kita tetap harus mempertahankan esensi dari budaya itu. Esensinya nggak boleh berubah, tapi caranya dan luarannya boleh berubah, dalamannya tidak boleh berubah. Terus satu lagi, seperti bahasa, walaupun kita bahasanya berubah, bahasa Inggris atau bahasa ini kita kuasai, tetapi arti dari bahasa itu kita harus tahu di dalam bahasa kita sendiri. So kita harus kuasai dulu bahasa kita, baru kita keluar. So of course lah, budaya, evolusi budaya tetap ada, tapi esensinya itu harus dipertahankan. Kadang sekarang ini budayanya berubah dengan alasan, wah ini memang udah zamannya seperti ini, tapi esensinya pun berubah. It's not that. Seperti itu. Okey, apakah kepentingan komunikasi antara budaya? Kita daripada teori-teori tadi yang Puan nampak, yang Puan pun bercerita melalui pengalaman kan. Jadi sebenarnya komunikasi antara budaya ni penting tak untuk kita? Of course, komunikasi antara budaya maksudnya komunikasi tentang budaya itu sendiri. Am I right? Okey, komunikasi antara budaya maksudnya macam apa? Contohnya dari segi silang budaya, maksudnya. Okey. Of course, so maksudnya harus, karena kita nggak tahu, seperti yang saya bilang, sebenarnya budaya kita itu sebenarnya hampir-hampir mirip, tetapi berbeda cara pengaplikasiannya. So kalau kita punya komunikasi, oh ternyata kita sama, oh ternyata kita sebenarnya seperti ini. Intinya, esensinya is the same. So of course komunikasi antara budaya sangat penting. Okey, seperti macam apa, kita hormati perbezaan, kita raikan persamaan lah. Okey, dari segi bertukar-tukar ilmu ataupun pandangan, kita bertambah pengetahuan kita dari segi teknologi ke, ekonomi ke, dan yang ini boleh mengelakkan salah faham ataupun konflik komunikasi lah. Benar. Okey. Ya. Okey. Macam di awal tadi, yang ni Puan ada sebut perkataan tadi sign language. Even sign language pun kalau kita memahaminya, kita belajar, kita memahaminya, jadi tak kisah sama ada dia daripada bangsa apa ke, negara mana ke, asalkan kita faham, jadi komunikasi itu akan berjaya lah, akan sukses. Okey, contohnya macam saya boleh juga berbahasa sign language. Sign language. Saya boleh juga. Saya boleh juga, tapi tak expert macam abang saya lah. So abang saya dia bisu dan pekak lah. Jadinya saya daripada kecil saya kena berkomunikasi dengan dia. Kalau saya tak belajar bahasa dia, saya tak faham. Ada keuntungan. Jadinya macam itulah. Jadinya kalau kita nak berkomunikasi, kita kena belajar bahasa tu. Baru kita boleh interact, kan, berinteraksi. Betul. Okey, so kita dah sampai ke
ke penghujungnya lah. Okey, dari segi pengalaman-pengalaman Puan, penceritaan Puan, pandangan Puan, sangat uh, sangat membantu dalam tugasan saya, penuh dengan informasi yang saya sebelum ni saya tak tahu, sekarang ni saya dah tahu kan. Jadinya saya rasa macam rasa macam saya nak mengenali Puan dengan lebih mendalam lagi. Macam tu. Dan Puan ah Puan sangat membantu tugasan saya. Saya sangat berterima kasih. Saya tak tahu macam mana saya nak memberi penghargaan kepada Puan. Okey. Tugasan saya ini akan diterima baik oleh pensyarah saya, Puan Puan Fazura. Okey. Ada Sebelum satu yang saya saya nak tambah boleh tak? Ada boleh. satu hal yang saya boleh tambah. Sebenarnya setelah kita berkomunikasi seperti ini, selama ini saya hanya mendengar bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia dari orang-orang yang berbicara secara informal. Betul, betul kan? Tapi begitu Ya. saya berbicara dengan Puan, baru saya tahu sebenarnya bahasa kita tidak berbeda, seperti like penghujung, terus ada beberapa banyak bahasa formal yang Puan sebutkan sebenarnya adalah bahasa Indonesia juga. Sebenarnya saya of course saya sangat fasih dengan bahasa Indonesia. Tapi saya takut untuk menggunakan bahasa saya di luar, saya takut mereka ini bukan bahasa Melayu ataupun bahkan bahasa Malaysia, tapi sebenarnya itu adalah bahasa Melayu ataupun Malaysia. Like penghujung, and then apa? Ada beberapa tadi yang saya notice yang seperti file kita pun sebenarnya banyak yang mirip gitu. Yalah. Sebenarnya saya macam rasa macam bimbang. Mungkin saya takut tak boleh faham sepenuhnya kan bila berkomunikasi dengan Puan. Tapi mungkin sebab saya pun ada tengok cerita-cerita Indonesia, jadi perkataan-perkataan contohnya kapan, Ya. perkataan jadi saya bolehlah bolehlah. Sebenarnya kan Ah, kalau bahasa itu contextual meaning, even like kita tidak tahu arti dari satu kata, tapi kalau dari satu kalimat kita bisa mengira apa sih sebenarnya ya, meaningnya, right? Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Terima kasih banyak-banyak. banyak-banyak juga, Puan. Saya harapkan saya dapat jumpa Puan nanti. Oke, Saya nanti kita akan mungkin berbincang uh, lebih jauh. bertukar-tukar pandangan. Okey, lepas tu jangan lupa follow saya Kuzalina Kakku. Dekat Udah, TikTok. sudah. Saya. Okey, terima kasih Puan Oke, Mina. Okey, Oke, thank bye. you, bye-bye.